Kita akan coba bahas mengenai uh, asal-usul kedatangan orang Cina di Palembang, profesinya, pemukimannya di mana. Nah, jadi teman-teman nanti boleh kalau mau tanya dicatat aja dulu. Iya. Kita dengerin dulu Pak Harunnya paparan, ngobrol, nanti dicatat, nanti baru ada sesi tanya jawabnya biar nggak terpotong-potong. Nah, tapi sebelum kita mulai itu kita akan dengarkan dulu kata pembukaan dari pembina penasehat di SCB Sahabat Cagar Budaya adalah Mbak UFI. UFI ini anggota tim ahli cagar budaya Palembang. Itu tim ahli TACB ini adalah orang-orang yang bersidang secara rutin untuk menentukan ini CB dan ini bukan CB kayak gitu. Iya. Kemarin baru selesai rapat juga ya, tapi bukan tentang ini, bukan tentang Bung Karno kalau nggak salah kemarin. Nah, jadi kita beri kesempatan tuh buat UFI, silakan UFI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Selamat siang Pak Harun. Saya di sini, saya perkenalkan sekali lagi, nama saya Edi Apriani. Kebetulan saya bekerja di Dinas PU PR Kota Palembang dan sebagai anggota tim ahli cagar budaya. Kami di sini terima kasih sekali kepada teman-teman yang aktif mengikuti kegiatan sahabat cagar budaya, karena ini adalah komunitas penggiat budaya, Pak. Jadi kita tidak terkait dengan pemerintah maupun tidak terkait dengan politis atau apapun, kayak kita di sini sama-sama penggiat budaya yang ingin mengetahui dan mendalami budaya yang ada di Palembang khususnya dan Sumatera Selatan umumnya. Adapun kegiatan kita ini, Pak, rutin kita adakan setiap bulannya, itu pasti ada, dan ke depan akan banyak lagi agenda-agenda kita, dan mungkin seandainya ke depannya akan melakukan menggali sejarah-sejarah tentang keberadaan kebudayaan Cina yang notabene tidak menjadi dasar juga kebudayaan di Palembang. Itu kami minta mohon bantuannya juga, Pak, baik juga dengan teman-teman. Dan selaku TACB Kota Palembang, saya sangat merespon sekali teman-teman yang sangat antusias mengikuti kegiatan-kegiatan sahabat cagar budaya, karena ini merupakan bentuk pengenalan kita, karena sekarang ini kan kita krisis seperti krisis mengetahui budaya kita sendiri. Kita sudah sebesar ini, banyak hal yang belum kita ketahui tentang budaya kita Kota Palembang sendiri, apalagi secara umum Sumatera Selatan. Nah, dalam kesempatan ini kami sangat bangga pada teman-teman yang sangat antusias mengikuti kegiatan-kegiatan ini. Mungkin itu saja, Pak, teman-teman, sambutan dari saya. Selanjutnya akan kami serahkan kepada Pak Rofi dan Pak Harun untuk memulai kegiatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi tidak usah lagi panjang, coba kita mulai baik. Oke, Pak Harun akan segera ngobrol soal menurut tutur cerita turun-menurun di keluarga Pak Harun, di keluarga Cina Palembang. Gimana sih awal datangnya orang Cina di Palembang itu? Profesinya apa, tinggalnya di mana, nyebarnya kemana? Terus kita akan bahas hal-hal yang terkait itu, termasuk soal asal nama kelenteng misalnya. Kemarin ngobrol sama Pak Harun, wah seru. Asal nama kelenteng itu seru, tapi mungkin nanti akan dibahas ya. Kawan-kawan yang pengen bertanya boleh, tapi catat deh dulu. Ngapa dicatat dulu? Soalnya takut kayak kepotong. Jadi hilang ininya, esensi itu udah dapat kayak kawan-kawan ceritanya. Oke, kage kita mungkin setengah jam. Setelah setengah jam baru nanti kita akan sesi tanya jawab. Oke, Pak Harun silakan, waktu pada tempatnya. Terima kasih Pak Robi, Ibu yang dari tim ahli, Ibu Evi dan tim ahli, kawan-kawan semua. Jadi saya bukan ahli dalam hal budaya ya, tapi saya dapat ilmu ini juga dari orang-orang tua. Jadi kalau orang kami ini mau minta ilmu sama orang tua yang lebih tahu tuh susah, Pak. Susah sekali. Saya pakainya ilmu kungfu dulu. Biasa kalau nak minta ilmu kan harus korban kan, harus korban perasaan, korban malu, korban kena maki, korban siksa. Itu selalu ada yang seperti itu. Jadi waktu saya dapat ilmu-ilmu seperti itu, cerita-cerita seperti itu, ialah saya pendekatan ke mereka.
Bisa jadi dua kemungkinan mereka tidak mau ceritakan. Satu, memang mereka tidak tahu. Kedua, memang ada sifat dari mereka itu tidak mau nyampaikan. Ada, kalau dulu kita ada filosofi, kalau saya jago kungfu, saya tidak turunin kamu ilmu 100%, saya turunin kamu 90%. Supaya 10% itu kamu tidak nyerang balik ke saya. Kalau itu saya hancur kan. Jadi kan ilmu persilatan dulu kan seperti itu. Nah, jadi mungkin turun-temurun bisa jadi ilmu itu sampai ke generasi sekarang ini ya bisa habis, terkikis kan. Tapi masih ada sisa-sisa yang mungkin yang kita dapatkan dari mereka itu. Nah, mengenai budaya kedatangan orang Tionghoa ke Indonesia itu sudah memang kalau kita mau googling di ini sudah banyak ceritanya kan. Sudah banyak sekali dari tahunnya berapa. Ini sudah rangkainya udah banyak cerita-cerita seperti di situ. Cuman yang jelas perantau-perantau Cina datang ke Nusantara, ke Indonesia ataupun ke tempat lain itu ada dua faktor. Faktor internal sama faktor eksternal. Itu sudah pasti. Faktor internal adalah faktor di negara Cina itu sendiri yang punya gejolak waktu dulu, ribut-ribut. Kemudian ada pemberontakan dan sebagainya. Itu sudah faktor internal yang membuat mereka rakyat di situ agak susah untuk hidup. Jadi mereka selalu mencari cara bagaimana untuk menyelamatkan jiwa dulu loh, bukan mencari usaha ya, menyelamatkan nyawa mereka supaya mereka bisa terbebas dari tempat itu. Nah, ada juga memang faktor eksternal. Nah, faktor eksternal itu adalah faktor di tempat lain yang akan mereka cari itu mungkin bisa memberi kehidupan mereka lebih bagus. Misalnya mereka ada yang pedagang di situ, atau mereka belajar agama. Karena dulu kita tahu bahwa kerajaan Sriwijaya Nusantara ini kan banyak kerajaan-kerajaan yang punya ilmu agama lebih tinggi. Misalnya di Sriwijaya kan kita Budanya kan banyak orang belajar ke sini. Kemudian di Jawanya, Borobudurnya kan itu sejarah-sejarah yang tidak bisa kita lepaskan seperti itu. Nah, faktor eksternal inilah yang membuat mereka datang ke sini. Di samping faktor internal, mereka datang tuh di mana yang bisa memberi mereka kehidupan. Itu jaminan itu dulu. Di mana mereka bisa hidup, dia tidak mau tahu tuh kamu terdampar di mana. Yang penting mereka ikut perahu kapal besar mau kemana, yang penting nyawanya mereka selamat dulu. Nah, singkat cerita mereka sampailah kita cerita di Nusantara. Di sini ada sampai di sini. Salah satu tempat yang mereka sudah mendarat itu kan mereka tidak tahu bahwa tempat ini apa, namanya apa. Yang penting mereka bisa sampai. Properti yang ada di dalam kapal itu yang mereka bawa keluar dulu. Ya anggap ini sudah aman tempat ini, ya mereka bawa keluar. Apa yang mereka bawa tuh sebenarnya dari negara situ bukannya harta, tapi alat-alat pertanian. Pacul, sekop, alat-alat pertanian dari mereka. Yang penting mereka bisa hidup dimanapun, makan itu dulu. Untuk menunjang survival mereka. Jadi alat pertanian yang dibawa, campur, kop lah gitu. Mendarat di tempat awal itu adalah mereka bangun pemukiman dulu kan. Pemukiman dulu ya di pinggir, di pesisir-pesisir, karena kalau mereka bawa properti terlalu bawa ke tengah hutan itu kan agak susah. Kita bukan cerita sekarang, dulu kan tempat itu sudah benar-benar lahannya lebih luas, kemudian hutan belantara. Jadi kalau mereka bawa properti tengah hutan itu agak sulit. Jadi mereka di pesisir-pesisir mereka babat hutan itu ditebang dijadikan rumah. Jadi balik lagi natural lagi, ditebas kemudian mereka buat rumah, buat mereka huni di situ. Nah, disitulah mereka sudah mulai merasakan sudah safe, baru mereka mikirkan hidup. Gimana sih aku mau hidup? Apa yang aku akan perbuat di situ? Gak ada yang diperbuat kan? Ya itu tadi alat-alat pertanian itu lagi mereka bajak sawah, mereka ini kan mereka tanam lah. Mereka tanam, kemudian hasil itulah untuk mereka. Nah, itulah yang namanya kalau kita mengenal namanya ada Cina Toto, Cina Peranaan, ya. Jadi kalau Cina Toto memang benar-benar dia Cina yang dari negara Cina yang sampai sekarang memang mereka tidak bisa bahasa Mandarin, tidak bisa bahasa Indonesia. Jadi komunikasi mereka itu di situ. Mereka cocok tanam, kemudian ini hasil itu mereka tidak pikirkan bisnis. Yang penting bisa hidup dulu. Bisa hidup ada lebih, baru mereka cari jalan bagaimana barang ini bisa dijual.
Tapi tidak semudah kita ngomong, oh bisa jual di situ ada pasar, kan nggak ada sama sekali, nggak ada sama sekali. Nah itulah banyaklah dari perantau-perantau, mungkin dari sahabat kita yang dari Arab, dari Eropa datang, di situlah timbul asimilasi, jadinya pasar yang tukar barter zaman dulu itu. Jadi mereka gimana barang ini, kalau aku terlalu banyak, aku butuh ayam tuh di situ. Misalnya kan ada yang dibawa dari ini, kita tukar aja. Yang sistem zaman-zaman dulu kan begitu. Tidak ada barang yang, tidak ada uang, tidak ada nilai apa, yang jelas mereka bisa survive, Nah, proses mereka di situ, itulah yang kita ngomong pemukiman tuh yang mana yang resminya tuh sekarang kita tidak bisa pantau. Di mana yang titik mereka itu, karena dulu kan masih pedalaman ini. Nah kalau di Palembang, di Sumatera itu ada beberapa titik tuh Pak Robi yang kita tidak tahu itu memang persis atau tidak. Seperti di bukit, selalu ada nama talangnya. Kalau talang itu biasa itu namanya yang paling lama itu talang itu. Talang itu namanya hutan di dusun di sekitar hutan. Dusun di sekitar hutan. Kalau kita sekarang ini ngomong talang-talang air kan, pancuran. Kalau bahasa itu sebenarnya talang itu adalah dusun di sekitar hutan. Dan talang itu juga mungkin saya pikir itu benar juga. Karena talang itu mungkin lidah orang Indonesia itu tidak bisa ngomong, itu asal dari tenglang. Tenglang atau kalau bahasa Mandarin Tangren, orang dari dinasti Tang datang ke sini. Tapi mungkin karena bahasanya susah, dia sebut Tangren, talang atau tenglang. Bahasa Hokkiennya itu tenglang. Tenglang itu orang Tionghoa. Orang Tionghoa. Jadi mungkin itu. Dan selalu mereka cari daerah-daerah itu yang mungkin bisa buat mereka tuh hidup. Di kebun itu mungkin tidak semua kebun, tidak semua hutan yang bisa dijadikan mereka untuk cocok tanam kan. Nah kalau disingkat dari cerita itu, kemungkinan ada beberapa daerah yang namanya talang-talang itu seperti di bukit kecil itu. Di bukit kecil itu ada talang semut. Dan konon di situ itu adalah ada banyak pekuburan Cina yang mungkin sudah pernah digali 1800-an, 1700-an sudah ada di situ. Kuburan-kuburan Cina di situ. Jadi prosesnya seperti itu. Ada juga orang menyebut di kilometer 7 Talang Buruk. Talang Buruk. Sebenarnya dulu setahu saya itu orang-orang tua dulu bukan ngomong Talang Buruk itu sebenarnya. Talang Wuruk. Wuruk itu tanah yang diuruk-uruk. Ya cuma kembali lagi plesetan lidah itu agak susah, jadi mereka lebih cenderung talang buruk. Memang daerah itu kan buruk sekali, jalannya buruk gitu. Mungkin lebih pas di lidah mereka itu. Nah, konon mereka orang yang ngomong tuh mereka tuh namanya talang buruk. Nah barusan tadi saya juga pernah nanya orang tuh, kenapa disebut talang buruk itu? Ada juga ngomong bahwa talang buruk itu ada proses kedua setelah modernisasi sudah menjadi kota. Jadi mereka yang dari bukit itu dipindahkan, seperti kuburan bukit itu kemudian direlokasi, dipindahkan di Talang Kerikil. Jadi itu pindahan dari bukit itu. Dan kalau kita lihat kuburan-kuburan yang di Sua itu ada proses pemindahan dari bukit itu. Dari bukit pindah ke situ karena mulai pemukiman udah padat, kuburan ini harus digeser ke tempat-tempat yang dulu agak pinggiran. Jadi di Talang Kerikil memang dulu jauh kan, kita udah bisa ceritakan, sekarang lebih dekat. Karena dulu memang jauh sekali, mau ke sana itu sudah susah sekali dan lahannya itu memang terbuka di situ. Jadi mereka pindah. Nah, ada juga yang ngomong bahwa di daerah Taksam tahu di Kenten, Dr. M. Isa. Dr. M. Isa itu juga banyak orang-orang Tionghoa. Banyak orang Tionghoa bertempat tinggal di situ. Ada juga yang mengatakan bahwa itu Sungai Buaya di Jakabaring sekarang. Itu memang banyak orang-orang Tionghoa di situ. Tapi yang jelas setiap perantau-perantau dari Cina itu pasti mereka ada di pesisir Sungai Musi. Dan itu bisa dibuktikan dengan beberapa situs seperti kelenteng. Yang tertua, kelenteng tua bukan tertua ya. Kelenteng tua di Palembang itu ialah Dewi Kwan Im. Tertua tuh ada di belakang Dewi Kwan Im itu. Tapi itu jarang orang tahu. Kelentengnya kecil. Ada 2 persis di kantor kelurahan 10 Ulu. Jadi ada 2 kelenteng kecil, itu kelenteng tertua. Masih ada prasasti di situ.
masih ada prasasti di situ. Kalau nggak salah tahun sekitar 1700-an, 1600-an prasastinya di situ. Kenapa kita bisa tahu prasasti itu di situ? Kalau orang Tionghoa itu selalu tidak merujuk tahun datang, tapi kaisar yang berkuasa. Nah, misal dinasti Tang di Cina, di sini ditulis pada saat dinasti ini. Jadi kita bisa tahu dari dinasti ini berkuasa dari tahun berapa ke tahun berapa. Jadi persisnya misalnya berkuasa 30 tahun. Jadi range-nya itu di tahun itu. Jadi kita tidak tahu tuh tahunnya berapa itu berdirinya di situ. Tapi yang jelas itu situs-situsnya ada, termasuk Dewi Kuan Yin. Dewi Kuan Yin itu ya kurang lebih hampir 300 tahun yang lalu sudah ada di situ. Padahal kalau mau diceritakan itu sudah 600 tahun yang lalu sudah ada pada saat Laksamana Cheng Ho datang ke Indonesia, ke Nusantara. Di samping dia tujuan misi dia itu sebenarnya untuk menghabiskan perompak penjamun-penjamun di lautan, misinya tuh sebenarnya menyebarkan agama Islam. Laksamana Cheng Ho itu Muslim dia ya. Dia sebenarnya misinya menyebarkan agama, ada misi lain untuk menyebarkan agama Islam. Makanya kalau kita lihat alkulturasi budaya antara Islam dengan orang Tionghoa itu tidak bisa lepas, dan itu bisa dibuktikan dengan legenda Pulau Kemarau itu. Kalau kita mau tarik ya, Siti Fatimah Muslim, kemudian ada salah satu putra Cina dari perantau Cina namanya Tan Puhan. Kemudian mereka married itu sudah 300-400 tahun yang lalu. 300-400 tahun yang lalu yang sejarah itu. Nah, jadi kembali lagi mereka ke pesisir. Nah itu kemarin saya sudah jelaskan sama Pak Robi juga, mereka datang, properti yang dibawa di dalam kapal itu supaya mereka selamat itu bagaimana sih? Tentu ada doa-doa, ada dewa yang dibawa dari negara Cina itu. Nah mereka kalau sudah nyaman di tempat itu, biasanya altar ini dibawa, mereka buat satu tempat, itu namanya tuh kelenteng. Itu asalnya dari kata keren. Keren itu tamu. Keren, tamu. Tamu yang datang kemudian singgah di situ mereka buat. Timbul proses mereka tamu itu singgah di situ, altar diturun jadinya Sen Rentang. Dewa. Ya, bukan sana, Ciao Rentang. Jadi Ciao Rentang di samping tamu dia sudah dia mengajarkan orang itu supaya berbuat baik. Ciao itu mengajar. Jadi kalau kita ngomong pesantrennya lah, kalau aku analogikan, jadinya tempat ibadah itu jadi tempat ibadah, jadi pesantren, ngajarkan orang-orang supaya berbuat baik di pemukiman itu. Tidak terpikir oh dari luar, belum, masih mereka dalam lingkungan itu, supaya mereka datang di sini, kamu harus jadi orang yang bagus karena kita merantau supaya kita sehat lah, jadi orang baik lah. Nah kemudian prosesnya ialah mereka mulai bercocok tanam tadi. Nah bercocok tanam inilah yang jadi ini kenapa orang Cina itu dianggap terlalu mereka untuk mempertahankan hidup karena mereka ditempa, tidak ada makanan lain, tidak ada usaha lain, karena pada saat itu juga waktu zaman kolonial sudah beralih itu ke zaman kolonial, mereka tidak ada kesempatan untuk jadi menguasai tanah atau mereka jadi birokrat. Jadi jalan satu-satunya ialah mereka harus bisnis, harus hidup, tidak ada tugas lain, ya harus hidup. Nah itulah yang jadi mitos, jadi etos mereka tuh, mereka harus cari duit, bertahan hemat, tidak mau berinteraksi sama yang penting aku bisa hidup. Nah itulah ada image bahwa orang Tionghoa itu jadi eksklusif, tidak mau bergabung sama orang lain. Karena mungkin salah satu sebabnya di situ, karena mereka tidak bisa gimana mau jadi seperti kapitan itu tidak mungkin. Karena waktu zaman Belanda itu mereka dibatasin itu ada pembagian golongan Bumi Putra, atau mungkin bisa ada ceritakan Bumi Putra kemudian masuk ke Hindia, masuk selain Bumi Putra 3 golongan itu ya, ada 3 golongan itu. Jadi golongan Tionghoa ini ya mereka tuh bercocok tanam, eksklusif, dianggap eksklusif. Dan itulah kenapa orang Tionghoa itu sekarang ini kamu lihat mereka tuh eksis. Jadi jangan lihat outputnya, hasilnya kok orang Tionghoa sekarang bisa kaya, bisa karena memang mereka dapat 1.900 disimpan. 1.900
100 digunakan untuk ini, 900 ini untuk jaga-jaga kalau suatu saat mereka lagi diusir lagi, mereka harus pindah ke tempat lain lagi, mereka tuh bisa bertahan hidup. Karena memang tidak ada celah untuk mereka untuk usaha yang lain. Hanya bertanam dan bertanam. Nah itulah makanya orang Tionghoa banyak di pinggiran. Seperti tadi di Talang Wuru, mereka di pinggiran, selalu mereka di pinggiran. Nah, kebanyakan yang perantau-perantau Cina yang datang dari Indonesia itu adalah didominasi oleh suku Hokkien. Hokkien sama seperti kita Sumatera Selatan, itu ada beberapa kabupaten, ada beberapa suku. Di Cina juga namanya suku Fujian, provinsi Fujian itu ada beberapa suku. Salah satunya Hokkien. Hokkien di samping itu ada lagi suku Guangzhou. Nah, suku Hokkien itu yang pertama mereka datang di situ. Makanya kalau sekarang kita menemukan serapan-serapan bahasa Hokkien itu udah aneh. Seperti bahasa kawin. Kawin itu bahasa dari bahasa Hokkien. Kau dikait. Dikait itu kau, seperti mata pancing. Aku mau cari cewek itu, aku kait dulu cewek itu. Jadi karena plesetan lidah mereka tidak bisa ngomong, jadi ngomongnya kawin. Lauting dari kata bertingkat. Ada loteng, ada lauting kita ngomong. Ada lauting. Kemudian ada lagi kalau kita ngomong kalau soal makanan, capcay. Capcay itu kan kalau kita gado-gado ya, yang campuran sayur. Dulu kan nggak tahu, pokoknya yang penting sayur apa yang ada kan mereka masak jadi satu. Yang penting ada nikmatnya kan. Sayur ini jadi makanya capcay. Kalau kita sekarang gado-gado. Cuma bedanya capcay itu ada dagingnya, ada pokoknya apa yang bisa dijadikan satu tuh capcay. Banyak sekali serapan-serapan seperti kita ngomong bahasa-bahasa lain dari beca. Dari mulai makanan, transportasi sampai ke beca. Itu sebenarnya dari kata becia. Becia itu adalah kereta yang ditarik dengan kuda. Jadi kalau pernah nonton film-film Cina dulu, rickshaw ya, manusia yang narik kan, mereka duduk di belakang itu rickshaw. Jadi karena konotasi ngomong manusia ditarik agak sedikit kasar, agak sedikit tidak manusiawi, makanya disebut beca. Kuda yang narik lah. Jadi kalau kita ngomong dia kuda kan tidak enak pada saat itu kan, jadi kita ngomong tuh ya beca lah, kereta yang ditarik oleh ini. Nah sekarang kita kenal dengan beca. Beca. Banyak lagi, termasuk sekarang kita ngomong lu, gua, akong, ama. Akong itu kan dari bahasa Hokkien, kakek. Engkong, kalau kita di sini ngomongnya engkong ya. Amoy. Sebenarnya amoy itu bahasa yang bagus loh untuk wanita-wanita, sama seperti kita ngomong orang ini upi ya. Orang ini kan namanya abi ya, mungkin sebutannya upi. Kemudian yang laki-lakinya orang barat ngomong boy kan. Nah kalau kita laki-lakinya kita ngomong akil. Amoy akil. Cuman kadang-kadang amoy ini kemudian berjalannya waktu diistilahkan negatif. Konotasi negatif. Itu yang salah. Amoy ini katanya negatif. Akil itu dari bahasa Hakka, dari bahasa Hak itu sebenarnya pengertian itu adalah nama anjing, sebutan anjing. Karena kenapa sebutan anjing dipakai bukan berarti juga negatif. Anjing itu lucu, imut-imut. Jadi pelihara. Anjing itu dipelihara disebutlah nama akil, tapi ada satu filosofi juga kenapa dipakai nama anjing. Konon pada saat itu banyak roh-roh halus dia akan memakan anak kecil. Selalu anak-anak kecil itu jadi sasaran, itu anak kecil itu kadang sakit kemudian meninggal. Untuk mengelabui roh-roh yang jahat itu, anak kecil itu dijadikan nama binatang. Akil, nama anjing kecil. Kalau kita ada anjing kecil pudel lucu ya, itu supaya ngalihkan, supaya anak itu tidak dikejar-kejar oleh si makhluk-makhluk halus tadi. Pengalihan sebenarnya supaya mereka aman. Nah, kembali lagi ke proses perumahan, di mana ada tempat-tempat orang Tionghoa, kita bisa buktikan itu tadi yang seperti misalnya di seberang Ulu ini. Kita lihat banyak faktor lah, seperti Kampung Kapitan ini. Sebenarnya ini kalau ngomong zamannya dulu itu sudah zaman mungkin kolonial Belanda ya. Seperti bukit kita lihat rumahnya tuh Jalan Tasik itu banyak rumah-rumah orang Eropa.
ada juga rumah orang Tionghoa. Nah ini salah satu peninggalan di sini ialah rumah-rumah kampung Kapitan ini, rumah-rumah seperti ini. Persis di samping kelenteng kita lihat banyak bangunan-bangunan lama yang bentuknya arsitekturnya seperti sayap Raja Wali. Pempek Alan tahu nggak? Pempek Alan. Ada beberapa situs lagi yang rumahnya atapnya itu seperti Raja Wali. Raja Wali. Sebenarnya bangunan-bangunan itu kemudian ada bentuk seperti naga, bentuk sirip-sirip naga. Sebenarnya rumah itu sebenarnya punya filosofi semua. Tidak bisa sembarangan. Misal saya kepak Raja Wali, maksudnya apa? Supaya kita tetap mengingat memunggung tinggi naga itu simbol dari supaya menjaga kita. Kemudian dia bermain dengan mutiara api, itu adalah simbol dari bumi yin yang, faktor negatif positifnya. Jadi saya akan cerita cuma tidak mendetail sampai ke dalam ya, tidak sampai mendalam, cuma gambaran. Kemudian kita mengenal lagi namanya Cina Rakit, Cina Totok, Cina Baba. Pernah dengar kan Cina Totok tadi memang benar-benar Cina yang dari Cina datang ke sini, mereka berinteraksi, kemudian mereka kawin dengan orang pribumi. Sudah kawin dengan orang pribumi, itulah jadinya namanya Cina Peranaan. Karena orang Cina yang datang ke sini, laki-lakinya biasanya istrinya tidak dibawa. Karena faktor keamanan. Istrinya menetap di situ, mereka datang tuh walaupun sudah berkeluarga, istrinya ditinggalkan di negara Cina, mereka datang. Nah di sinilah mereka kawin lagi interaksi sama warga sekitar, jadilah punya anak, turun temurun, itu namanya Cina Peranaan. Cina Peranang. Dan Cina Peranang ini hampir boleh katakan 90% mereka tidak tahu lagi budayanya. Inilah salah satu sebab kenapa mungkin budaya-budaya Tionghoa agak terkikis, karena Cina Peranang itu tidak tahu lagi sejarah-sejarah seperti itu. Kalau orang sini ngomong Cina Rakit. Kalau di Banten orang namanya Cina Benteng. Pernah dengar Cina Benteng ya, Cibeng ya, Cina Benteng kan. Mereka tidak tahu lagi sejarah-sejarah itu apa. Nah Cina Rakit, kenapa disebut Cina Rakit? Ya karena memang dia tinggal di Rakit karena faktor dulu oleh orang Belanda itu selalu menarik usaha itu dengan pajak yang tinggi. Orang Tionghoa kan tidak sanggup, mereka hanya bercocok tanam karena waktu itu yang tinggal di bumi, di tanah itu dikenakan IPEDA. Kalau dulu iuran pembangunan daerah, kalau kita ngomong pajak lah, pajak bumi, pajak tanah, sekarang PBB. Orang Cina tidak sanggup. Nah, biasanya orang Belanda itu menggunakan orang-orang Tionghoa yang bisa mereka gunakan sebagai tenaga untuk membantu itu, ya termasuk salah satu kapitan itu. Yang orang-orang Tionghoa ditugaskan jadi kapitan ya Bu, ya mungkin ya. Nah, mereka ditarik pajak, mereka tidak sanggup. Kemudian mereka lari kemana? Dasar orang Tionghoa otaknya jalan terus. Supaya survive, supaya hidup. Daripada aku ditekan terus, mereka cari, oh ini PBB cuma berkaitan sama tanah. Kalau nggak itu aku tinggal di Rakit. Nggak ada aturan, tidak kena di dengung bumi ya kan. Rakit itu tidak dipancang loh, benar-benar dirakit. Kalau di sini diusir dia bisa pindah ke tempat lain, lanjut. Jadi itu sebenarnya siasatin karena untuk kembali lagi untuk hidup, untuk bertahan hidup. Mereka tidak punya keahlian tidak dilarang untuk menguasai tanah, dilarang untuk jadi birokrat ya. Jadi saatnya mereka bertahan hidup. Jadi kalau di sini ada penerapan aturan yang lain, mereka geser buka tali itu, pindah ke tempat lain. Nah, yang kira-kira dianggap pas tempat itu mereka mantap. Nah, mungkin dulu sejarahnya mereka merasa pas di daerah seberang ulu ini ya. Makanya disebut kebanyakan orang seberang ulu ini adalah Cina Rakit, Cina Peranakan. Hampir mereka tidak tahu, termasuk jadi mereka juga tidak tahu lagi. Tapi untung dia masih bisa bertahan. Ada jaga leluhur mereka, ini salah satu yang kampung Kapitan ini. Yang lain semua tidak bisa. Kalau ditanya bahasa Mandarin, marga apa kamu? Aku nggak tahu lagi. Marga aja mereka nggak tahu lagi. Karena putus tadi. Jadi nama Tionghoa kamu, boro-boro nama Tionghoa. Nggak ada dari dulu. Itu juga mungkin salah satu penyebab kalau dulu kita bahasa Tionghoa kan dilarang kan. Kita semua dilarang, nggak boleh, kelenteng juga mesti diganti Vihara. Kemudian barongsai itu juga tidak boleh main. Perwayangan Potehi yang semua yang beretnis Tionghoa itu dulu tuh dilarang. Nah itulah budaya kita terkubur.
Padahal kalau budaya itu memang bisa diangkat, wah bagus sekali. Barongsai kita boleh main, seneng anak-anak. Padahal filosofi barongsai itu bagus sekali itu kalau kita terapkan. Barongsai itu mengusir hawa negatif. Jadi kalau peresmian rumah, peresmian bangunan, peresmian ruko itu barongsai dimainkan sama petasan. Petasan itu untuk mengusir, karena suara ledakan petasan itu membuat orang-orang makhluk halus itu lari. Itu filosofinya banyak sekali yang dimainkan. Kenapa harus kuning barongsainya kan? Kenapa ornamen-ornamen kelenteng harus merah, itu banyak sekali kalau kita mau gali. Nah, jadi ada beberapa tempat yang pemukiman orang Tionghoa itu termasuk adalah di Talangburu. Talangburu itu sebenarnya juga aslinya bukan di situ. Itu aslinya tempat itu dipindahkan karena orang Tionghoa dipindahkan, ya mereka pasti berkumpul sesama etnis dia itulah, mereka kumpulnya di daerah Talangburu. Nah, bagaimana kita tahu tempat itu orang Tionghoa asli atau tidak? Bisa kita lihat dari bangunan dia. Biasanya rumah itu kalau orang-orang Tionghoa lama tuh ada pintunya di tengah, ada tulisan kertas merah. Ada namanya tuh lien, kalau kita ngomong itu sair. Nah seperti itu tuh. Ah itu gantungan, ya. Gantungan itu yang ini. Itu biasanya kertas merah ditempel di dinding kiri kanan, sebelah kiri kanan. Sairnya setiap tahun itu berubah. Tergantung tahun itu tahun apa. Misal tahun ini kita sapi logam. Nah sair di sapi itu logam itu. Jadi tahun depan lagi dia berubah lagi sairnya. Jadi sair itu memberi kita motivasi supaya kita tuh melewati tahun itu ada panduan loh. Oh kamu mesti ini gitu loh. Jadi buat kita ngelangkahnya lebih mulus. Itu juga bisa sebagai doa-doa. Sebagai doa-doa supaya kita ingat aku keluar rumah mesti ini. Nah itu ada sair-sair. Nih. Satu lagi tandanya adalah tempat taruh garu yang digantung di depan. Selalu mereka dimanapun mereka tetap harus ingat itu garu. Kemudian di tengahnya itu altar, ada altar. Terus alasnya kelihatan itu tidak ada keramik, tanah yang kalau tanah diinjak tiap hari, tiap tahun itu jadi mengkilat. Kan pernah nggak lihat tanah-tanah yang kalau kita di kebun itu padat itu asli itu. Jadi kita pel tanahnya tidak lepas, tidak lepas, dia tetap lekat karena mungkin diinjak tiap hari ya, jadi dia padat, licin, mengkilat sekali. Orang nggak tahu bahwa itu seperti tanah asli tanah itu. Cuma karena proses perkembangan zaman, mereka punya duit, tanah itu akhirnya dikeramikin. Nah kamarnya juga biasanya di kiri kanan, pintu masuk kamarnya di kiri kanan, altar tengah, apit. Rumahnya terbuka seperti kelenteng. Kan, jadi ada udara segar masuk ke dalam rumah itu. Tapi sekarang aku tidak pernah lihat lagi, kecuali di Cina tuh ada yang seperti rumah-rumah kampung seperti itu ada, yang seperti kiri kanan pasti wujudnya seperti kelenteng. Nah, tengah kalau kita ngomong itu seperti kelenteng itu, rumah itu adalah sumur langit namanya tuh. Sumur langit mengingatkan kita bahwa ada 3 alam di dunia ini yang harus kamu ingat. Alam air, alam bumi, alam langit. Jadi kita hidup ini tuh ada 3 alam yang kamu harus ingat-ingat, hormatin. Jadi kamu tidak boleh sembarangan bertindak. Kamu ingat pada saat kamu nanti kamu di bumi, kamu harus ingat ke langit. Tapi kamu juga harus ingat di bawah bumi ini. Akhirat ya Pak ya, kalau kita ngomong. Jadi kamu bekerja tuh mesti ingat lah bahwa kamu tuh namanya berhidupan itu mesti ingat yang di bawah, ingat juga di atas. Jangan sembarangan. Nah, itu filosofi yang membuat orang-orang Tionghoa itu selalu akhirnya ujung-ujungnya adalah bakti. Kalau kita ngomong tadi ada nyinggung perayaan Chengbing, itu wujud bakti juga itu. Jangan lihat bahwa kita buat ini, kita punya anggapan orang yang sudah meninggal masih ada dengan kita. Ada ziarah ya Bu ya. Itu selalu pasti kita harus ingat pada orang tua kita yang sudah meninggal, leluhur kita. Tanpa dia kita tidak ada sekarang. Jadi itu generasi-generasi yang berlanjut sampai sekarang. Nah nanti bisa dilihat di daerah Taksam, Talangburu itu banyak orang-orang Tionghoa. Persisnya
yang secara eksplisit di mana tuh kita tidak bisa ngomong, karena waktu mereka datang tuh mereka pasti bermukim ke segala tempat. Jadi ada yang ngomong di Sungai Buaya Pak, ada yang ngomong di Talangburu, ada yang ngomong di daerah Bukit Kecil, tapi aku lebih cenderungnya ke Bukit Kecil. Feeling aku sih lebih cenderung ke, karena di situ ditemukan biasanya orang-orang Tionghoa kalau bermukim, kalau meninggal dia selalu cari tanah yang lebih tinggi untuk pemakaman karena hong shui-nya lebih bagus. Nah dulu mungkin Bukit Kecil itu daerah yang paling tinggi, bukit besar, bukit kecil. Jadi mereka pasti ke sana dulu. Kalau seandainya mereka makamnya di situ. Feeling aku sampai di situ. Pernah saya dapat tilas, saya temukan makam itu yang 1800-an tahun yang lalu sudah ada di situ. Feeling saya di situ, yang buncit itu Pak ya. Nah, di daerah feeling saya, karena tidak mungkin orang Tionghoa akan tinggal di situ kalau dia tidak lihat dari segi hong shui. Kalau di Talangburu, kemudian di Taksam, di tempat lain itu sudah proses bahwa tempat itu sudah mulai padat, mereka harus pindah ke tempat lain. Nah, kuburan-kuburan yang tadi saya sebut adalah relokasi dari bukit itu ke Talang Kerikil. Itu hasil relokasi karena sudah mulai berkembangnya zaman. Jadi itu yang mungkin aku sedikit kasih gambaran. Tadi Pak Robi juga ada cerita tadi mengenai kelenteng tadi. Itu tadi saya sudah ngomong bahwa itu dari tamu ya, keren yang datang ke situ, kemudian mereka bermukim di situ, akhirnya kerentang itu bahasa orang lidah kita tuh tidak bisa ngomong kerentang, jadi sebutnya kelenteng. Ada juga versi yang mengatakan kelenteng itu bukan dari kerentang. Versi Jawa mengatakan bahwa kelenteng itu dari kata ting, teng itu. Kalau kita di kelenteng kan ada yang namanya ada tembaga kecil, kalau kita baca mantra itu kan ada teng itu sambil tasbih kan. Nah, itulah mungkin orang mau kemana itu ada kelenteng, ada kelenteng. Lidah itu jadinya kelenteng, teng. Termasuk makanan pempek kita. Pempek itu sebenarnya kalau kita ngomong pempek itu bukan makanan asli Palembang, tapi sebenarnya bukan namanya pempek. Orang Tionghoa ape-ape, dia tidak tahu makanan itu apa, yang penting ada ini dimasak jadi satu, ikan dimasak satu, dibawa oleh ape-ape jualan. Tidak tahu nama apa tuh. Kalau sekarang orang sudah tahu nama makanan ini apa-apa, misalnya atagor, orang sudah tahu. Dulu kan tidak tahu. Yang penting ape yang jualan itu dipanggil empek, sini empek. Empek ini yang melekat di makanan itu, jadi namanya yang jadinya empek dari kata itu ape. Nah ape itu bagi kami orang yang dituakan, sama dengan kalau kita sebutkan nama aku seperti nama encim itu, kalau kamu dipanggil encim jangan marah loh itu. Encim itu bahasa yang paling halus, kalau seperti orang barat sebutnya nyonya, medem. Bahasa halus sekali, encim, encek, itu bahasa terhormat bagi orang Tionghoa pada saat itu. Cuman bergeser waktu, encim itu dianggap penghinaan. Aku masih muda, kau panggil aku encim. Padahal tidak. Dianggap encim, kau panggil encim, marah dia. Kalau dulu kita sebutnya tante lah, kalau bahasa Indonesia itu tante. Terhormat, bukan tante. Tapi dulu bahasa-bahasa itu termasuk sengkek talang. Pernah dengar nama sengkek talang? Kalau orang Tionghoa dipanggil sengkek talang, dia marah loh. Marah sengkek talang. Talang itu tadi aku ngomong di pinggiran kan, orang-orang memang dia tinggalnya di pinggiran, di hutan, dusun di hutan. Sengkek itu pendatang baru dari kata sinke, sin baru, ke tamu. Sama dengan Tangerang tadi, singket. Jadi lidah itu tidak bisa ngomong sengkek talang. Coba kamu dipanggil orang Tionghoa dipanggil sengkek talang, marah dia. Padahal itu asal kata dari tamu, pendatang, karena mereka tidak bisa dia di pendatang, mereka tidak bisa gabung dengan kita, mereka ada di satu pemukiman. Jadi orang ngomong tuh mana? Sengkek talang itu. Betul, sengkek talang, singket yang tinggalnya di talang. Tapi sekarang mereka bisa bacok. Kamu manggil dia udah gengsi, dia lebih kaya. Dia tidak mau lagi dikatakan sengkek. Mereka udah kaya kan. Cino kebon,
Iya, Cina sengkek. Cina sengkek, Cina kebon kan? Ya memang dulu kan sama dengan sengkek, mereka tinggal di kebun, mereka tidak ada kesempatan tinggal di kota kok. Cina kebon, tapi yang kasih hidup orang kota tuh dari mana? Wah, kebun. Cina kebon. Mereka lupa jati diri mereka yang kasih makan beras itu hasil panen itu dari mana? Cina kebon. Cina kebon yang kasih makan mereka, cuma mereka tidak hargai orang Cina kebon itu merasa didiskriminasi. Mereka diskriminasi, aku cari duit setengah mati untuk kamu, bercocok tanam untuk kamu, aku masih didiskriminasi, dikatakan Cina kebon, Cina sengkek, Cina talang. Nah itu yang kadang-kadang diskriminasi yang seperti itu yang sampai sekarang masih ada di tengah-tengah kita. Itu yang kadang-kadang kita prihatin, yang seperti itu ya Bu ya. Kadang padahal mereka itu bagus sekali buat kita. Cina kebon, tanpa dia kita juga tidak bisa sekarang. Nah jadi talang itu, dan kembali ke talang itu dari batasnya Pak, batas talang itu dari kilometer 5. Batas kilometer 5 sampai ke Suwa, kilometer 9 ke atas itu daerah talang. Daerah talang, daerah Taksam itu adalah di daerah Dr. M. Isa. Seputaran Dr. M. Isa sampai ke belakang yang dekat kuburan talang Dengkawat. Sampai kemungkinan tuh sampai ke Kedamaian, tapi Kedamaian itu baru. Kemudian daerah Sungai Buaya. Sungai Buaya itu adalah seberang Ulu. Seberang Ulu yang tempat sekarang orang dulu ngomong batu bata Sungai Buaya paling bagus, genteng Sungai Buaya genteng Sungai Buaya itu paling bagus. Itu ada di orang Tionghoa semua itu. Makanya kita mengenal nama Tungku. Tungku kan dari bahasa Tionghoa kan. Jadi dari bahasa Tionghoa Tungku, kemudian apalagi tauge dari makanan itu dari bahasa Tionghoa, dari Hokkien semua. Itu banyak sekali. Dan ada yang aneh yang dari orang Tionghoa itu. Kalau kita lihat mereka dagang, itu kita sudah tahu dia etnis apa. Sudah pasti kita tahu etnis apa. Misalnya kalau kita yang racik kopi ini, yang biasanya kopi itu selalu orang ngomong, ingat gak kopi apa yang enak? Hincong. Kopi Hainam. Hainam. Hainam kopi Hainam itu memang dari Hainam itu yang racik. Kemudian capcay. Mana? Capcay Teochew kan? Ada makanan restoran Teochew kan? Pernah nggak lihat Teochew, restoran Teochew? Kalau ada orang-orang Tionghoa restoran Teochew, itu memang orang Teochew jago dia masak. Toko emas, tukang-tukang kayu, itu orang-orang Kanton, orang Guangzhou, orang Guangdong. Ya, mereka ahli di tukang, kemudian mereka ahli di apa namanya pelimbangan emas. Mereka ada pelimbangan emas. Pada waktu zaman dulu kan ada pelimbangan seperti Palembang itu, mereka ahli di situ. Kemudian orang Hokkien, orang saya, suku saya, itu bercocok tanam, orang kebon lah kalau kita ngomong bahasa kasarnya. Orang kebon. Orang Hokkien yang lain itu ada pedagang yang terus orang yang jual spare part motor, spare part apa, itu kebanyakan orang Hinghua. Itu satu turunan dari provinsi Hokkien semua itu, tapi mereka punya keahlian masing-masing. Orang Hinghua mereka skillnya di muntir, jago di sepeda, dulu kan sepeda kereta angin, nah mereka jago sih. Kemudian mereka buat toko jual spare part sepeda, itu lebih cenderung ke spare part. Orang Teochew datang di sini kan kita pasti makan nih. Orang Teochew kan minta dia ini pasti makan, aku masak supaya orang datang ke tempat aku makan. Orang Teochew makanya kopi begitu juga. Orang Hainan datang, aku udah kata keahlian apa, cuma bisa rakit kopi. Ya, aku buatlah kopi, namanya kopi Hainan. Nah, jadi itu ada khasas. Jadi kalau kita sudah tahu, ini bungkus spare part 90% itu orang Hainan, sudah orang Hainghua, kita sudah pasti tahu, orang Hokkien. Dan betul kita tanya, berapa generasi kau sudah? Dari kakek aku katanya, sudah 1, 2, 3, 4 generasi dia ngomong aku. Kalau 4 generasi, satu generasi kita anggap 50 tahun, berarti 200 tahun dia sudah bisnis di situ. Tapi aku pengurus Pulau Kemarau, aku generasi kedua. Berarti dari papa aku bisa kita buktikan itu sudah kurang lebih, kalau papa aku dulu meninggal 63 tahun, kemudian aku nyambung, berarti kurang lebih ya kalau kita ambil tengah-tengahnya kurang lebih 80-an tahun yang lalu, belum generasi ketiga.
generasi keempat yang sampai sekarang masih ada di situ. Jadi itu cuma sekedar kilas aja ya. Jadi tahun persisnya aku nggak bisa tahu, bisa searching di Google. Orang ngomong Kuan Im itu sudah ada pada tahun 1771. Bener atau enggak kita nggak tahu. 1770-an lah kalau nggak salah. Kalau 1700-an yang ini baru udah 300 tahun yang lalu. Laksamana Cheng Ho datang ke Indonesia, itu terakhir aku ada ikuti, itu perayaannya 600 tahun yang lalu. Pak Robi juga ada di Semarang pada saat itu. Saya nggak ketemu Pak. Saya juga ada, saya dapat nilas juga ke situ 600 tahun yang lalu. Nah, sedangkan orang Tionghoa datang sini pada zaman dulu belajar agama abad keempat, 400 tahun yang lalu kan. Kemudian sampai ke Sriwijaya itu sudah abad ke-7. Kerajaan Sriwijaya mereka sudah merantau sini, berarti ada orang Cinanya di situ. Cuma mukimnya di mana aku nggak tahu. Tapi by proses sekarang kalau kita lihat dari situs-situs tahun berapa mereka masuk, kita juga tidak berani pastikan apa pada saat zaman Belanda atau memang zaman ini tidak terdata. Mungkin aku nggak tahu, kalau dari para wisata ada datanya aku nggak paham. Kampung Kapitan ini juga aku nggak tahu, ini udah berapa ratus tahun, sebutannya kan 400 tahun yang lalu ya, apa 300 tahun yang lalu. Tapi secara ini kita tidak tahu, mungkin ahli ini bisa tahu bentuk-bentuk bangunannya, pintu-pintu ini, tarikan seperti grendel ini. Aneh kan, ini grendel ini bisa ditarik tutup loh itu. Berarti teknologi ini apa sudah 300 tahun yang lalu yang ini. Kan bisa ditarik loh ini untuk tutup. Bergerak itu. Iya, jalusinya. Kalau kita sekarang kaca nako. Iya, nako. Ya. Ini kayu. Ini bisa di mungkin karena mati sering dicat. Jadi dia ini itu bisa main itu. Ini kan prosesnya kan karena dicat, karena udah dipantek mati takut ini kan bisa main dulu kalau banyak angin kan betul. Ini salah satu ciri-ciri pintu-pintu ini. Pintu lamo. Ya kuningnya di sini. Jadi inilah yang mungkin diilhami dengan kaca nako sekarang. Diilhami dengan ini. Cuma itu aja Pak Robi yang bisa aku nih. Kurang lebih aku minta maaf kalau ada kurang, aku juga masih belajar karena aku juga ada ini banyak cerita-cerita dari orang tua yang kita ngambil ilmunya tanpa sadar itu tadi. Jadi kita ngambilnya ilmu persilatan dulu lah untuk gali-gali mereka. Kadang-kadang aku harus sama mereka sampai malam loh, ngobrol, ngopi supaya dia tuh cerita nyes keluar ilmu dia itu tanpa dia sadar dia cerita. Kadang kalau dia sudah kalau orang Tionghoa kalau dia sudah cerita tidak bisa ngerem. Memori kita ini kadang-kadang bisa ini kita ini cerita biarlah. Nah ilmu itu, tapi ilmu itu kita juga harus pengorbanan. Kadang dia tidak tidur, kita juga harus tidak tidur. Sambil mijit. Ilmu itu termasuk kakek saya, bukan kakek, mamang ini saya pernah nonton film ini, film siapa namanya, Wicung ya, film Wicung yang ya apa namanya, Ip Man ya. Saya pernah belajar itu dari kakek saya. Saya pikir ilmu itu Wicung ya, Wing Chun itu bohong itu. Pikiran saya tuh bohong. Setelah saya nonton film Ip Man, saya baru tahu, nyesel saya tidak belajar tuntas. Benar-benar nyesel sampai kakek mamang aku meninggal, aku menyesal benar aku tidak dapat ilmu dia tuh. Tahu udah aku kasih mau dapat ilmu tuh, aku beli minuman buat dia. Biar latah dia kan suka minum. Aku beli minum. Tahu nggak persis yang Wing Chun tuh ngajar ke kita betul. Tiap hari aku dulu disuruh latihan tak. Gila aku mau tiap hari tangan aku disuruh ngadu, kaki disuruh sepak ini. Gila bener aku itu kuda lagi. Akhirnya aku tidak mau belajar lagi. Begitu nonton film Wing Chun dia sudah meninggal, baru aku nyesal. Kenapa aku dulu tidak belajar ilmu ini? Kami baca bu guru. Oh dulu, makanya dulu disebut kuntau Pak. Dulu kita sebutnya kuntau Pak. Iya, bukan Wing Chun ya, kita sebutnya kuntau. Dari kun, apa namanya, tenaga pada tau tuh orang kita ngomong kuntau. Itu dari asal kuntau. Jadi kalau kita ngomong, wow itu kuntau ki, itu berarti ilmunya tuh hebat. Jadi kuntau, bahasa sekarang kita serap adalah kuntau. Nah Wing Chun itu benar ada, dia tidak ada pergerakan seperti kita monoton berdiri pak model itulah, tapi menyerang menangkis iya, kondisi itu main jarak dekat Bu. Jadi
katanya itu ilmu ini kalau sudah main jarak dekat dia bukan main jarak jauh. Jadi kalau sudah dapat tangan orang ini pasti mati. Tenaga dalam. Jadi dia ngambil tangan orang itu, maka pakai Wing Chun itu kan kau lihat lah, jarak dekat kan dia ngambil tangannya habis. Itu jarak dekat. Ada kalau karate kan main jarak jauh kan, pencak kan jarak jauh. Nah dia main jarak dekat punya. Jadi kalau sudah dapat tangan kamu, tuh habis kamu pasti. Semua yang dicari itu adalah titik-titik vital, titik-titik mematikan. Iya. Bagi orang Tionghoa kalau bisa satu pukulan mati, kenapa harus 2 pukulan? Kenapa harus bolak-balik? Iya, satu pukulan sudah bisa mati, kenapa harus 2 pukulan? Repot-repot tenaga, bisa satu pukulan aja sudah hantam mati. Itu biasa kungfunya begitu. Jadi yang dicari adalah titik-titik yang mematikan, tenggorokan, kemudian ini itu titik-titik ulu hati selalu dihantam atau tengkuk. Makanya kalau orang barat pistol itu selalu di belakang pingsan. Tadi diambil di belakang itu otaknya tidak darah tapi titik-titik mematikan. Nah itu sedikit cerita ya. Mungkin ada pertanyaan dari ini. Terima kasih Pak Harun. Bapak kan lancar ya, banyaknya ilmu ngalir ya, bingung nyatetnya. Untung direkam. Nah soal ini aku sebelum kita masuk ke itu tanya jawab kita soal yang Cina Kebon tadi itu benar. Jadi waktu kita perang 5 hari 5 malam, yang memasuk kan Palembang terkepung tuh, yang memasak makanan ya lah Cina Kebon itu. Sampai ada persatuannya kalau nggak salah ya. Dan tokohnya itu pro republik. Sampai akhirnya diculik Belanda, hilang. Nggak kasih kabar tokoh itu. Yalah masih keluarganya adalah Pak Tongju kalau nggak salah. Pak Tongju yang meneruskan pro republik juga. Nah, sekarang soal yang Wing Chun tadi itu sayangnya Pak ya. Mana bikin perguruan di sini Pak. Aku murid keduanya mungkin ya. Nyesel. Sampai sekarang saya nyesel sekali setelah nonton Hitman loh. Iya nonton Hitman sampai 4 film Hitman kalau nggak salah ya. Oke kawan-kawan kita mulai dengan 3 pertanyaan dulu untuk sesi pertama.